Baik, kami saat ini akan membawakan materi yang berjudul vasopresin. Kami berasal dari grup 33 dengan anggota ada Desi Wanda, Dina Pestaria, Naomi Dwi, Putri Vera, Violeta Manaek, Adinda Susana, dan juga Lintang Indah. Berikutnya adalah membahas mengenai definisi vasopresin. Vasopresin di sini merupakan suatu hormon hipofisis yang didapat dari ekstraksi sintetis hewan. Nah, hormon ini dapat menyebabkan turunnya denyut serta curah jantung karena terangsangnya reseptor V1 yang menyebabkan peningkatan resistensi vaskular sistemik dan juga tekanan darah arteri. Nah, selain itu, vasopresin juga dapat menyebabkan meningkatnya osmolalitas serta menurunnya volume urin karena terangsangnya reseptor V2 yang membuat siklik adenosin monofosfat atau yang disingkat dengan CAMP meningkat sehingga permeabilitas air dan di tubulus ginjal pun meningkat. Nah, topik yang kedua adalah nama generik dan juga nama paten. Nama paten dari vasopresin sendiri adalah varpresin, sedangkan nama generiknya adalah vasopresin. Berikut ini merupakan gambar setiap sediaan bentuk obat vasopresin. Seperti yang kita ketahui pada label obat, dalam botol masing-masing terdapat takaran yang berbeda-beda. Ada yang 20 unit per 10 mili, ada yang 20 unit per 1 mili, ada yang 10 unit per 0,5 mili. Sediaan ini tergantung dari resep dokter dan juga kebutuhan dari setiap pasien. Baik, selanjutnya kita akan bahas mengenai golongan dan klasifikasi dari vasopresin sendiri. Yang pertama itu, vasopresin tergolong dalam hormon antidiuretik dan diklasifikasikan dalam obat resep. Selanjutnya, indikasi dan kontraindikasi dari vasopresin. Yang pertama, indikasi. Secara tradisional, indikasi penggunaan vasopresin adalah untuk terapi diabetes insipidus pituitari dan penanganan awal perdarahan varises esophagus ketika terapi definitif belum dapat dilakukan. Dan indikasi lainnya adalah yang pertama, digunakan dalam tes dehidrasi untuk diabetes insipidus. Yang kedua, untuk perdarahan GI dari tukak lambung atau varises esophagus. Dan yang terakhir, sebagai tambahan untuk norepinefrin pada shock septik berat, tambahan untuk norepinefrin pada shock septik berat. Sementara untuk kontraindikasinya, penggunaan vasopresin dan desmopresin tidak disarankan pada pasien yang memiliki riwayat hipersensitivitas desmopresin asetat maupun komponen lain dalam desmopresin seperti laktosa, pati kentang, magnesium stearat, dan povidon. Dan untuk kontraindikasi lainnya, yang pertama, obat ini tidak dianjurkan setelah dosis kedua epinefrin diberikan selama serangan jantung. Yang kedua, pada penyakit jantung iskemik atau penyakit arteri koroner, hal yang sama, obat ini juga tidak dianjurkan. Yang ketiga, tidak diindikasikan untuk diabetes insipidus nefrogenik. Yang keempat, tidak aman untuk ibu hamil atau menyusui kategori 10 atau kategori X. Yang kelima, peringatan hati-hati dengan epilepsi, migran, asma, gagal jantung, angina pectoris, penyakit ginjal, baik gagal ginjal akut atau kronis, dan untuk orang dewasa yang lebih tua, anak-anak, serta laktasi. Berikutnya adalah sampingnya. Selain memberikan efek yang dapat menyembuhkan, vasopresin juga dapat mengakibatkan efek yang tidak diharapkan, seperti mual, muntah, diare, perut terasa begah, sakit pada area perut, iskemia mesentrika, penurunan jumlah trombosit, pendarahan, angina, bradikardia, nyeri pada dada, hipersensitivitas, dan juga anafilaksis. Selain itu, vasopresin juga dapat menyebabkan sakit kepala, vertigo, tremor, hipertensi, pucat,
bronkospasme, hingga henti jantung. Yang ketujuh adalah farmakodinamik dan farmakokinetik. Untuk farmakokinetik, vasopresin meningkatkan reabsorpsi air di tubulus distal dan tubulus kolektivus renal kembali ke dalam darah, dengan tujuan membantu mengatur volume cairan tubuh. Jika vasopresin meningkat karena sesuatu, hal itu akan meningkatkan reabsorpsi H2O yang menyebabkan peningkatan volume plasma yang meningkatkan curah jantung sehingga meningkatkan tekanan darah. Untuk farmakodinamik, yang pertama yaitu ketika hormon vasopresin berikatan dengan reseptor V2 di membran basolateral, maka akan mengaktifkan enzim adenilat siklase yang selanjutnya akan meningkatkan jumlah CAMP. Peningkatan CAMP akan mengaktifkan protein kinase A dalam kurung PKA yang kemudian akan menginduksi translokasi dari vesikel-vesikel yang berisi protein AQP2. Translokasi AQP2 ini akan meningkatkan permeabilitas membran sel terhadap air. Translokasi AQP2 juga dapat menjadi melalui jalur protein EPAK akibat dari peningkatan kadar CAMP. Selain translokasi yang ditingkatkan oleh PKA, PKA juga dapat menyebabkan peningkatan sintesis AQP2 melalui fosforilasi protein CREB. Tidak hanya PKA saja yang meningkatkan sintesis AQP2, ternyata EPAK juga memiliki efek yang sama, yaitu melalui penghambatan ERK1/2. Peristiwa molekular yang kompleks tadi menyebabkan air dapat masuk ke dalam sel ductus colligensens. Air yang telah masuk tadi kemudian akan meninggalkan sel melalui AQP3 dan AQP4, sehingga lengkaplah proses reabsorpsi air karena efek dari hormon vasopresin. Selanjutnya adalah dosis dan cara pemberian vasopresin. Obat ini akan disuntikan ke pembuluh darah atau intravena, ke otot atau intramuskular, dan di bawah kulit atau subkutan. Dosis 5-20 unit tiap 4 jam, dan cara pemberian yaitu dengan cara injeksi subkutan atau intramuskular yang biasa kita ketahui yaitu melalui suntikan. Dan selama henti jantung, pengobatan diberikan 40 unit intravena bolus, dapat diberikan intraoseus atau melalui pipa endotrakeal untuk 1 dosis tunggal. Oke, selanjutnya, pada diabetes insipidus yang disebabkan trauma atau pembedahan pituitari, pengobatan mungkin hanya diberikan dalam jangka waktu tertentu. Dan dosis untuk pendarahan gastrointestinal, dosis penguat 20 unit bolus intravena lambat selama 20 menit, dan 0,2 hingga 0,4 unit per menit dengan infus intravena terus-menerus, lalu titrasi dosis sesuai kebutuhan atau dosis maksimal 0,9 unit per menit. Baik, selanjutnya adalah nursing consideration. Di sini adalah mencegah kesalahan dalam pemberian obat. Yang pertama, kita harus membaca dengan teliti label obat. Selanjutnya, kita harus memberikan obat sesuai dengan dosis yang telah ditentukan atau yang telah diresepkan oleh dokter. Yang ketiga, kita harus mempertimbangkan usia, baik itu ada di usia anak, dewasa tua, atau ketika ibu hamil, gitu. Terus yang keempat, kita harus melakukan observasi. Observasi ini terkait dengan adanya memar, inflamasi, nyeri, perdarahan di tempat yang akan diinjeksi nantinya, seperti itu. Kemudian yang kelima, kita harus mempertimbangkan untuk tidak memberikan vasopresin jika pasien memiliki gangguan cerna seperti mual, muntah, ataupun juga diare. Kemudian yang keenam, kita harus mempertimbangkan riwayat kesehatan dari pasien seperti hipersensitivitas atau hiponatremia. Kemudian yang ketujuh, yaitu kita harus mempertimbangkan efek samping dari vasopresin. Oke, selanjutnya yang ke-10 adalah indeks keamanan kehamilan. Nyatanya vasopresin ini masuk dalam kategori C atau FDA, di mana obat dalam kategori ini hanya boleh diberikan jika manfaat yang diperoleh itu lebih besar dibandingkan resikonya terhadap janin. Nah, belum dapat diketahui apakah obat ini
memiliki pengaruh atau dampak terhadap ibu hamil, perkembangan maupun gangguan pada janin itu sendiri. Vasopressin juga belum diketahui dapat dikeluarkan melalui ASI atau memiliki kemungkinan kecil untuk keluar dari ASI, karena obat ini punya tingkat absorpsi rendah yang diakibatkan oleh pengaruh dari enzim peptida di saluran pencernaan. Namun tetap disarankan bagi wanita yang menyusui untuk yang mengkonsumsi obat ini untuk setiap kurun waktu 1,5 jam setelah mengkonsumsi vasopressin, memompa dan membuang ASI-nya agar mengurangi berdampaknya pada janin. Nah, selanjutnya special precaution atau pencegahan khusus. Pertama, beritahu dokter dan apoteker jika memiliki riwayat alergi terhadap vasopressin, desmopressin, atau obat lain. Kedua, beritahu dokter dan apoteker tentang obat resep atau non-resep, vitamin, suplemen gizi, produk herbal yang digunakan atau direncanakan untuk diminum. Ketiga, beritahu dokter jika memiliki riwayat penyakit ginjal atau hiponatremia. Keempat, beritahu dokter jika memiliki riwayat hipertensi, kondisi apapun yang menyebabkan haus, kistik fibrosis, atau penyakit jantung. Kelima, beritahu dokter jika mengalami reaksi tubuh yang aneh setelah mengkonsumsi vasopressin, atau jika berencana untuk berolahraga lebih dari biasanya. Keenam, beritahu dokter jika sedang dalam masa kehamilan, merencanakan kehamilan, atau sedang menyusui. Ketujuh, tanyakan kepada dokter tentang penggunaan minuman beralkohol yang aman saat sedang mengkonsumsi vasopressin atau desmopressin. Selanjutnya, berikut adalah beberapa referensi yang kami gunakan di dalam menyusun materi kami pada presentasi hari ini. Nah, sekian presentasi dari grup 33. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.